Ada dua peristiwa besar di sana. Peristiwa Hadithatul Ifk. Hoax, berita dusta, isu yang dibuat-buat. Bahwasanya istri Nabi alaihi salatu wasallam berzina. Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Allah menurunkan firman-Nya di surat An-Nur bahwa berita itu adalah kedustaan. Peristiwa kedua di mana sempat terjadi keributan di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Yang kemudian keributan itu memunculkan kelompok-kelompok yang selama ini musuh dalam selimut. Yang mereka pandai bertopeng. Dia seperti bunglon. Kapan harus berwarna hijau dan kapan harus berwarna merah. Peristiwa itu memunculkan orang-orang munafikin. Dan dua peristiwa ini sebenarnya salah satu karunia Allah kepada orang-orang beriman. Sehingga kita sadar kalau ternyata yang selama ini duduk di sebelah kita ketika sholat, berzikir bersama kita setelah sholat, duduk menyimak tausiah Nabi SAW, bahkan berada di barisan yang sama tatkala berperang menghadapi musuh-musuh Allah, ternyata dia musuh. Maka kita akan melanjutkan mengkaji tentang pelajaran-pelajaran indah dari peristiwa yang terjadi. Ketahuilah, semuanya pasti ada hikmahnya. Barakallahu fiik. Nah, silakan kita lanjutkan. Bismillah. Lanjutan fikih sirah nabawi karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. 9. Terkait dengan keberadaan orang-orang munafik, saya ingin memaparkan secara singkat tentang mereka di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Sifat-sifat orang munafik banyak diuraikan pada surat-surat Madaniyah, karena di Makkah tidak ada kemunafikan. Justru sebaliknya, ada sebagian manusia yang menampakkan kekafiran, padahal batinnya penuh dengan iman. Barakallahu fikum. Taib. Di sini terjemahannya mungkin ditambahin tulisan ada sebagai manusia yang menampakkan kekafiran karena terpaksa. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan mustakrohan atau mustakrihan. Taib, barakallahu fikum jamaah. Di Mekah nggak ada orang munafik. Jadi tatkala kita melihat orang-orang yang menunjukkan kecintaan kepada Islam, padahal dia itu sejatinya nggak suka sama Islam, Islamfobia, ketahuilah tatkala itu umat Islam sedang mayoritas, sedang kuat. Makanya kalau kita bicara di negeri-negeri yang minoritas, kayaknya orang munafik jarang. Yang ada orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka. Tapi kalau kita bicara Indonesia umpamanya, kondisi umat Islam mayoritas, kira-kira ada nggak orang munafik? Inilah saatnya orang-orang munafik untuk menunjukkan keislaman mereka karena mayoritas Muslim. Contoh nih, satu hal yang selalu terjadi di negeri kita, pemilihan pemimpin, penguasa. Mau tidak mau sang pemimpin ini, sang penguasa ini harus merangkul umat Islam. Kenapa? Karena dia perlu gitu. Karena dia perlu. Itulah yang menyebabkan orang-orang munafik muncul di kota Madinah. Di Mekah nggak ada.
Karena kekuasaan milik orang-orang musyrikin. Ketika kekuasaan itu milik umat Islam, maka mau tidak mau orang-orang yang kafir, orang-orang yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, terpaksa dia menampakkan keislaman. Terpaksa. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat dari umat Islam. Dan itu yang dilihat di kota Madinah. Selesai perang Badar nanti disebutkan ini di C. Bagaimana munculnya mereka. Baik, B. Tafadhal. B. Munculnya kemunafikan merupakan pertanda kuatnya agama ini. Kemunafikan muncul karena ketakutan mereka terhadap kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam lemah, mereka akan berani dan terang-terangan menampakkan ideologi dan keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya salah satu indikator Islam itu kuat munculnya orang-orang munafik. Artinya kemunculan mereka membuat kita dari satu sisi bersyukur. Alhamdulillah umat Islam kuat nih sekarang. Tapi kita juga perlu bertanya kepada diri kita. Apakah kita benar-benar beriman, jemaah? Atau kita orang-orang munafikin? Yang hanya ingin memanfaatkan kekuatan umat Islam. Kita ingin menyelamatkan diri kita. Karena kalau umat Islam sedang kuat, kalau dia pakai bajunya umat Islam, ya insya Allah nggak akan diganggu kan. Sampai kemarin ada cerita kawan ya, di sebuah daerah itu, kalau orang daerah situ Ustaz nggak akan diganggu Ustaz sama penduduk asli. Tapi kita yang pendatang digangguin. Terus gimana caranya? Ya, bagaimana kita berubah menjadi seperti mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang C. C. Awal munculnya kemunafikan adalah di Madinah, yaitu setelah kemenangan umat Islam atas klaim musyrikin pada perang Badar. Barakallahu fikum. Nah, atas klaim, bukan klaim ini. Apa kira-kira jemaah? Kaum musyrikin. Kayaknya salah cetaknya. Nah, atas kaum musyrikin pada perang Badar. Taib, Syekh sang penulis ingin mengajak kita kembali kepada tahun kedua Hijriah. Ghazwatu Bani Mustalik tahun kelima. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi satu peperangan yang dahsyat, yang tidak seimbang. 300 melawan 1000. Orang-orang musyrikin, mereka itu menunggu berita sampai ke kota Madinah, berita kekalahan, berita duka, umat Islam habis dibantai ketika perang Badar. Mereka mendengar tuh, maka mereka menanti. Tapi ternyata berita yang datang, yang kecil, yang sedikit mengalahkan yang besar dan banyak. Itu membuat orang-orang musyrikin terpaksa masuk Islam. Bukan karena keridhaan mereka meyakini kebenaran agama Islam, enggak. Karena mau ambil manfaat saja. Dan ini ujian buat umat Islam. Ahibati fillah, man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, yang disesatkan, siapa yang akan ngasih petunjuk sama dia? Kekuatan umat Islam, kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, seharusnya membuat orang tertarik untuk masuk Islam, untuk mengkaji Islam. Ini enggak. Mereka tertarik untuk masuk Islam hanya untuk mengambil manfaat dari Islam. Makanya mereka disebut penipu-penipu sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah. Kaum munafikin merupakan kelompok yang sangat bahaya bagi umat Islam. Karena musibah yang menimpa kaum muslimin sebagian besarnya disebabkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Sepanjang sejarah jemaah kita tahulah yang namanya musuh dalam selimut itu
sangat berbahaya sekali. Dia itu tahu apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Mereka mendengar, mereka duduk bersama Nabi alaihissalam. Kebijakan-kebijakan yang disampaikan, strategi-strategi yang disusun, dia ada di sana. Maka dia sangat berbahaya buat umat Islam. Kita nih perlu melihat siapa yang di sekitar kita. Ana sering dapat nasihat Ustadz hati-hati Ustadz. Lihat orang-orang yang dekat sama Ustadz. Jangan-jangan ada di antara mereka yang merupakan orang-orang munafikin. Nah, yang berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini diriwayatkan dari Nabi Daud alaihissalam dalam doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan dekat yang pandai bermakar. Matanya memandang kita, terus dia mengawasin kita. Hatinya memperhatikan. Apa yang dikerjakan? In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan, dia akan kuburkan kebaikan itu. Dia akan pendam kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Kalau dia melihat satu kejahatan, satu keburukan, maka dia akan sebarkan kepada orang. Dan itu salah satu tanda orang munafikin. Maka dikatakan mereka berbahaya sekali. Ketika mereka tahu semua perencanaan-perencanaan. Oleh karena itu Nabi SAW tatkala mau berangkat perang itu kadangkala beliau ya tidak menyebutkan tujuannya kemana. Beliau sekedar memberikan isyarat. Kadangkala beliau mau ke timur, isyaratnya ke barat. Supaya ini orang-orang munafikin tidak sempat menyebarkan berita itu. Barakallahu fikum. Nah, sejarah kaum munafikin di masa Rasulullah memberikan kesaksian bahwa mereka berkomplot dengan orang Yahudi dan kaum musyrikin Mekah untuk memerangi umat Islam dan berupaya untuk memusnahkannya. Barakallahu fikum. Ya, sejarah mencatat bahwasanya ada orang-orang yang berpakaian seperti umat Islam, yang beribadah seperti umat Islam, yang berpuasa seperti umat Islam, tapi bagaimana dia bermakar bersama musuh-musuh Allah, bersama orang-orang musyrikin Mekah, bersama orang-orang Yahudi di kota Madinah, bagaimana menghancurkan umat Islam, bagaimana menghabisi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu menjadi target mereka. Sehingga keberadaan mereka benar-benar mengusik ketenangan umat Islam. Bagaimana mereka berkomplot sama orang-orang Yahudi. Bahkan bagaimana orang munafikin pasang badan. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Bohong. Dia tuh siap hidup nikmat tapi nggak siap hidup susah. Ada kawan-kawan kita yang dekat sama kita tatkala kita sukses. Kemana mereka tatkala kita susah? Kemana? Maka kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan mereka hanya ingin mendapatkan manfaat. Berkomplotnya orang munafik dan orang Yahudi, munafik dan orang musyrikin ini menjadi ancaman laten buat umat Islam pada waktu itu. Karena ketika Nabi musyawarah sallallahu alaihi wasallam, mereka hadir. Ketika mau perang Uhud, mereka hadir ikut musyawarah. Abdullah bin Ubay bin Salul hadir, pasang badan dia.
Dan di masa kita pun, hati-hati dengan orang-orang yang berusaha untuk memecahkan barisan umat Islam. Karena ditakutkan mereka adalah titipan-titipan, penyusup-penyusup yang pura-pura beriman. Barakallahu fikum. Nah, F. Tentang orang-orang munafik banyak diceritakan dalam Al-Quran, yakni sekitar 17 surat Madaniyah. barakallahu fikum. Disebutkan di sini, ini ada yang kurang jamaah. Disebutkan di dalam 17 surat Madaniyah yang turunkan di Madinah, yang jumlah, tambahkan, yang jumlah surat Madaniyah sekitar 30 surat. Bahkan ada satu surat namanya Suratul Munafiqun. Jadi surat Madaniyah jumlahnya 30, 17 diantaranya menceritakan orang-orang munafikin. Lebih dari separuh. Kenapa? Itu tidak lain menunjukkan bahaya orang-orang munafikin. Gimana kalau antum bangun rumah? Antum bangun rumah, tukangnya jumlahnya 10 orang. Oh, insya Allah cepat selesai, Ustaz. Jumlah tukangnya tuh 11. Yang 10 orang membangun, yang 1 orang menghancurkan. Kira-kira rumah itu akan jadi, jemaah. 10 orang yang bangun, yang ngancurin 1 orang. Setelah bangun dia rusak. Nggak akan selesai. Itu 1. Gimana kalau yang menghancurkan 2 orang, 3 orang? Makanya Allah Azza wa Jalla benar-benar mewanti-wanti umat Islam dari orang munafikin. Di dalam 17 surat. Bukan 1 surat, cuma suratul munafiqun selesai. Allah ceritakan di suratul munafiqun. Allah ceritakan di suratul hasyr. Allah ceritakan di surat Al-Baqarah. Ini benar-benar agar umat Islam berhati-hati menghadapi orang munafik. Sekali lagi, mereka itu hanya ingin mengambil manfaat. Jadi tatkala umat Islam ada manfaatnya, masuk Islamnya mereka itu manfaat, mereka akan masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, jemaah. Barakallahu fikum. Baik. Orang-orang munafik selalu gelisah dan takut. Hati mereka kosong dari keikhlasan. Amal mereka mengandung niat jahat. Setiap orang berbicara, mereka akan berprasangka bahwa orang lain sedang membicarakannya. Allah berfirman, "Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim." Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Kemudian diikuti oleh kalimat yang menjelaskan hakikat mereka, yaitu humul aduwwu fahdharuhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka itu musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Surat Al-Munafiqun ayat 4. Barakallahu fikum. Nah, setiap ada ayat turun, setiap ada obrolan untuk memperbaiki, nasihat-nasihat, ini orang munafikin selalu beranggapan itu buat dia gitu loh. Kenapa? Karena hati dia memang sakit. Nasihat apapun yang disampaikan dalam pandangan dia, oh ini menyindir dia. Oh ini ngomongin dia. Maka Allah ingatkan humul adu. Mereka musuh yang sebenarnya. Orang musyrikin jelas. Kelihatan warnanya. Ini orang kafir. Ini orang musyrik. Maka tatkala kita tahu dia musuh, maka kita akan siap-siap menghadapinya. Yang jadi masalah musuh tapi dalam selimut. Maka orang munafik itu nggak pernah tenang hidupnya. Karena hati mereka disebutkan di sini, ya,
kosong dari ikhlas. Mereka nggak beriman. Apa kata Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala. Mereka bangun dalam kondisi malas mereka. Yura'unan nas. Riya sholatnya. Orang munafikin sholat ke masjid, sholat Jumat, sholat jamaah, riya kata Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Zikir ini yang menyebabkan hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tatkala orang-orang munafik sedikit berzikir, maka hati mereka disebutkan dalam kitab ini daimul qalaq wal khauf, senantiasa dalam kondisi gelisah, galau dan takut. Jadi kalau bicara kita ingin bahagia, benarkan dulu keimanan. Berapa banyak orang yang hidup di negeri kita galau terus hidupnya. Ingatlah salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa yang dikerjakan. Karena sejatinya dosa itu sesuatu yang mahaka fi nafsika. Sesuatu yang bergejolak di jiwa kita. Wah, kita nggak ingin orang lain tahu. Maka Allah mengatakan fahdharhum, waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Gimana sih? Ini orang munafik kan belajar gitu loh jamaah. Tapi kadang nggak belajar. Tuh Qur'annya ada dibaca. Quran berbicara tentang mereka. Orang munafik baca Quran. Oh, ada yang baca Quran. Ada. Orang mukmin ada nggak bisa baca Quran? Ada. Ni munafik pandai membaca Al-Quran, ni mukmin nggak pandai membaca Al-Quran. Ada seperti itu. Maka benar-benar kita harus waspada sebagaimana Allah firmankan. Baik, yang selanjutnya. Ibnul Qayyim menggambarkan tentang orang-orang munafikin di dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa setiap orang munafikin memiliki dua wajah. Wajah ketika bertemu dengan kaum mukminin dan wajah saat mereka kembali ke teman-temannya yang kafir. Mereka juga memiliki dua lisan. Lisan yang digunakan untuk menyambut kaum muslimin, Allah berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Selain itu, lisan untuk mengatakan tentang apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dalam dada mereka. Allah berfirman, "Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Surat Al-Baqarah ayat 14. Barakallahu fikum. Punya dua wajah, punya dua lisan. Dua wajah. Yang pertama wajah kalau berjumpa dengan umat Islam. Ahlan wa sahlan. Lisan ketika berjumpa dengan Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah. Itu kalau berjumpa sama umat Islam. Ngomongnya seakan-akan paling Islam banget tuh dia. Paling Islam banget. Berjumpa sama Islam, penampilannya Islam banget. Maka hati-hati. Ketika ada orang-orang yang kalau berjumpa dengan umat Islam seakan-akan dia yang paling Islam. Tapi tatkala dia berkumpul bersama gengnya, bersama kelompoknya, wajahnya, sikapnya akan berbeda. Lisannya berbeda. Apa yang mereka omongkan berbeda. Makanya Allah sebutkan.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan, kami beriman, saya sudah haji, saya sudah umrah. Tapi kalau bertemu dengan setan-setan mereka, dengan kelompok mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka, wajah mereka akan berubah dan lisan mereka akan mengatakan, inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Terus, innama nahnu mustahziun, kami ini hanya memperolok-olok mereka. Ya, mereka menipu umat Islam. Maka umat Islam jangan mau ditipu dengan orang-orang yang berwajah dua, yang berlisan dua. Ketika berjumpa sama kita, Masya Allah, dia sodako, dia bantu ini itu, ngomongnya tentang agama. Ketemu sama setan-setan mereka, mereka malah mengatakan kita ini hanya memperolok-olok. Hati kita bersama kalian. Nah, yang kedua. Yang kedua, mereka selalu melihat situasi dan kondisi yang menguntungkan. Apabila orang-orang beriman mendapatkan kemenangan, mereka akan berkata, bukankah kami bersama kalian? Selain itu, mereka berani bersumpah apabila orang-orang kafir menang atas orang-orang beriman. Mereka kaum munafik tersebut berkata kepada orang-orang kafir, bukankah kalian mengetahui bahwa persaudaraan di antara kita sangat kokoh? Bukankah hubungan kita sangat dekat? Wahai orang yang ingin mengenal mereka, bacalah firman Allah. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 141. Barakallahu fiikum. Jadi orang-orang munafik ini kakinya ada di dua. Di kanan ada, di kiri ada. Dia tinggal melihat yang menguntungkan siapa nih. Kalau umat Islam yang dikasih kemenangan, Allah berikan kepada mereka harta rampasan perang. Apa kata orang munafikin? Alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama kalian? Kami belain kalian. Kami berperang bersama kalian. Tapi kalau ternyata saat itu, kemenangan itu jadi bagian musuh, maka dia ke musuh juga mengatakan, bukankah kami yang bantuin kalian? Menolongin kalian, menghalangi kalian dari orang-orang beriman. Makanya menghadapi orang munafik ini berat. Mudzabdzabina baina dzalika. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka berangkat ke sana, berangkat ke sini. Di sana senang, di sini senang. Susah, nggak mau. Itu tanda orang munafikin. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 141 ini beberapa sifat mereka agar kita berhati-hati, jemaah. Jadi kalau ada kawan kita yang hanya mau senang aja sama kita, ketika kita susah dia pergi, dia cari kawan yang lain, maka jangan-jangan nih orang adalah orang munafik yang sedang bersama kita. Ahibati fillah. Ini nampak. Mungkin sekarang kita yang tidak mengikuti berita,
nggak terlalu mengetahui. Ada seorang perempuan yang dia ini berbeda pendapat sama bapaknya. Bapaknya kalau nggak salah orang MUI atau apa. Dia belajar di perguruan tinggi Islam. Ini perempuan cerita ketika dia bertobat. Dia mengatakan, aneh tuh bingung. Aneh tuh kok jadi cinta sama orang-orang kafir. Bicara Yahudi sama Palestina, Israel sama Palestina. Aneh tuh kalau dengar ada satu orang Yahudi yang terbunuh oleh orang-orang Palestina, aneh tuh jadi marah. Tapi kalau yang terbunuh itu umat Islam, aneh biasa aja. Bahkan aneh menyalahkan mereka. Dan ketika bapaknya belain urusan jilbab atau apa, ini anak membenci perbuatan bapaknya. Dia pakai jilbab, ini perempuan pakai jilbab, tapi dia nggak suka dengan orang-orang yang menyuruh orang lain untuk berjilbab. Ada manusia-manusia seperti itu, seperti yang disebutkan di sini. Dia itu ikut angin doang. Hari ini anginnya ke barat, dia ke barat, besok ke timur, lagi dia ke timur. Dia ingin menyelamatkan dirinya di dunia, padahal dia nggak bakal selamat, jemaah. Mungkin kalau kita ini punya dua muka kepada manusia, karena manusia itu nggak tahu dengan isi hati kita, aman-aman aja. Tapi Allah tahu dengan isi hati manusia. Maka Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Padahal hakikatnya mereka orang-orang kafir, orang-orang yang enggak beriman. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita perhatikan bahwa Al-Quran hanya menyebut sifat-sifat orang munafik dan tidak menyebut nama-nama mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah bentuk manusia yang selalu muncul keberadaannya dalam bentuk yang baru dan nama yang berbeda. Dengan tidak disebut nama mereka, Allah menginginkan agar manusia memperhatikan karakteristik mereka yang sangat spesifik tanpa melihat nama mereka. Barakallahu fikum. Nah, Allah tidak menyebutkan tentang nama mereka. Kenapa? Mereka bakal mati. Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Tokoh-tokoh munafikin mati. Maka tidak terlalu penting menyebutkan nama mereka, tapi memberikan arahan, penjelasan tentang sifat-sifat mereka, itu yang lebih penting. Karena mereka akan berubah namanya. Kalau dulu namanya Abdullah bin Ubay, mungkin sekarang namanya bukan itu lagi. Dan ini salah satu metode berdakwah. Terkadang kita tidak perlu menyebutkan nama orangnya, tapi kita perlu menyampaikan perkara yang membahayakan yang berasal dari orang tersebut. Orang ini bisa mati, bisa pergi, tapi pemikirannya tetap ada. Ingat bagaimana Rasul SAW ketika beliau naik mimbar, disebabkan mendengar ada orang yang mengatakan, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang satu, aku akan puasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahin wanita. Nabi SAW naik mimbar menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku salat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golongan. Maka ahibati fillah, yang terpenting adalah pemikiran dan sifat-sifat ini yang perlu diwaspadai. Orangnya bisa ganti baju. Orangnya bisa berubah dengan orang yang lain. Tapi prinsipnya kita tetap tahu karakteristik mereka. Selain kita perlu menjaga diri, dan paling tidak kita juga berhati-hati dengan orang-orang yang disebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan.
orang-orang munafik yang sifat-sifat mereka begitu hina di dunia ini, maka mereka pun akan ditempatkan di akhirat nanti pada neraka yang paling bawah. Allah berfirman, Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa la tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Barakallahu fikum. Jamaah neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah, sebagaimana surga bertingkat-tingkat ke atas. Yang paling bawah itu ternyata untuk orang-orang munafikin. Kenapa bukan untuk penyembah berhala, Ustaz? Bukan untuk orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung. Ini orang sholat kok ditaruh di keraknya neraka? Karena dia tadi lebih berbahaya daripada orang musyrikin asli. Daripada orang kafir asli. Dia ini secara hakikat kafir. Munafik itu ada dua ya. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Munafik keyakinan, inilah yang dimaksud dengan ayat yang baru saja kita baca. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di surat An-Nisa ayat 145. Ada amalan orang-orang munafik. Nabi kasih contoh tanda-tanda mereka. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji ingkar janji, dikasih amanah dia berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik secara amalan. Tapi dia beriman secara hatinya. Artinya ada sifat-sifat munafik di diri dia. Namun yang berada di keraknya neraka adalah orang-orang munafik secara keyakinan. Jadi sejatinya dia itu orang kafir. Cuma sedang bertopeng. Maka Allah berikan ancaman kepada mereka lebih berat daripada orang-orang kafir asli. Orang kafir asli kan kelihatan udah memang. Warnanya kelihatan, ngomongnya kelihatan, majelisnya kelihatan. Ini orang muslim secara zahir, tapi kafir secara batin. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah. 10. Hikmah dari sikap Rasulullah yang tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan sabdanya, nanti orang-orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri. Adalah disyariatkannya membela kehormatan diri. Seorang muslim tidak pantas menceburkan diri untuk ikut-ikutan menebarkan isu sekalipun benar. Bahkan seharusnya ia menjauhkan situasi-situasi seperti itu yang menjadikan pembicaraan manusia. Ini seperti sabda Rasulullah kepada dua orang yang ketika melihat beliau berjalan bersama seorang wanita di tengah malam. Beliau berkata kepada keduanya, "Tunggu, sesungguhnya wanita ini adalah Sofia binti Huyai." Keduanya menjawab, "Subhanallah ya Rasulullah, kami tidak berprasangka buruk." Nabi bertakbir seraya berkata, "Sesungguhnya setan masuk ke tubuh manusia melalui aliran darahnya. Aku khawatir setan akan meletakkan sesuatu ke dalam hati kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan kenapa Nabi SAW tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita ini jangan sampai menjadi atau membuat polemik di masyarakat. Kadang-kadang kan ada orang yang berbuat atau berkata, perkataannya ini jadi polemik di masyarakat. Jadi perbincangan di antara masyarakat. Berdampak negatif. Seorang muslim berusaha untuk tidak melakukan itu. Nabi SAW, beliau tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang benar-benar telah menampakkan kemunafikan dia. Agar apa? Agar jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad SAW membunuh temannya sendiri. Akhirnya jadi omongan orang viral di masyarakat dan orang gak masuk Islam nanti. Ahibati fillah. Ini perkara penting.
Sebagian kita itu nggak ada urusan. Orang mau ngomongin ana, mau ribain ana, apapun ana nggak peduli sama mereka. Iya, kita nggak peduli sama mereka. Tapi jangan menjadi penyebab diomongin orang. Jangan menjadi penyebab engkau diomongin orang. Bagaimana Nabi SAW tatkala beliau mengantarkan istrinya Sofiyah di malam hari di bulan Ramadan. Nabi sedang iktikaf, alaihi salatu wassalam, datang istrinya di malam hari. Lalu ketika sudah larut, Sofiyah mau pulang, ama Nabi alaihi salatu wassalam diantarkan ke rumahnya. Di jalan bertemu dengan dua sahabat. Dua sahabat ini berpapasan sama Nabi SAW. Dilihat Nabi bersama seorang perempuan. Perempuan pakai cadar, nggak tahu siapa perempuan itu. Mereka berjalan tergesa-gesa. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala rislikuma, tunggu sebentar. Innaha hiya Sofiyah binti Huyai. Dalam riwayat lain, innaha Sofiyah zaujati. Dia ini Sofiyah, istriku. Perempuan yang bersamaku ini istriku. Kenapa? Karena kan di malam hari. Kalau di siang hari mungkin nggak akan jadi omongan. Tapi di malam hari, berduaan. Nggak ada orang lain. Siapa kira-kira perempuan itu? Nabi SAW berusaha untuk menjaga agar tidak menjadi bahan omongan dua sahabat itu. Nabi menutup pintu syaitan dengan mengatakan, ini istriku. Dua sahabat ini heran kok Nabi sampai seperti itu. Artinya sampai beliau menjelaskan, ini istriku. Apa sebenarnya tujuannya? Maka mereka mengatakan, subhanallah, ya Rasulullah. Itu kok sampai seperti itu Nabi mengatakan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ikut aliran darah. Mungkin sekarang engkau nggak berprasangka buruk. Tapi nanti sampai rumah, lagi selonjoran, kebayang siapa perempuan tadi yang bersama Nabi SAW. Di sini syaitan mulai menebarkan keraguan-keraguan. Tapi dengan Nabi SAW mengatakan, innaha Sofiyah zaujati, itu Sofiyah istriku, maka jangan menebarkan ucapan, melakukan perbuatan yang menjadi polemik. Jangan. Oh, itu kan dia yang dosa, Ustaz. Nah, kita ini saudara. Jangan sampai menjadi penyebab saudaranya berbuat dosa. Allahu Akbar jamaah. Ini pelajaran yang indah buat kita. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang membuat orang lain nanti berprasangka buruk sama kita. Urusan dia sama Allah, Ustaz. Nah, urusan dia sama Allah. Tapi apa engkau nggak cinta sama saudaramu? Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Allahu Akbar. Nah, dilanjutkan. Ibnu Hajar berkata, dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran, yaitu tentang menjaga diri dari prasangka buruk orang lain. Ibnu Dakik berkata, dan ini sangat ditekankan bagi para ulama dan orang-orang yang menjadi teladan. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mengundang prasangka buruk, sekalipun ia ikhlas menerimanya, karena hal ini akan mengurangi keberkahan ilmunya. Barakallahu fikum. Sekalipun ia ikhlas menerimanya. Wa in kana lahum fihi makhlas. Kayaknya
sekalipun ia ikhlas, mungkin maknanya yang lebih tepat apabila mereka punya jalan keluar dari sana. Artinya kalau mereka bisa berbuat perbuatan yang tidak mengundang suudzon, ya seharusnya itu yang dilakukan mereka. Maka ini public figure ya. Jangan ke tempat-tempat yang akhirnya orang suudzon sama dia. Ana ingat waktu di Jakarta itu kajian di Blok M malam hari. Kemudian kita lewat jalan, ternyata di Blok M sana kanan kirinya ada tempat-tempat maksiat. Kira-kira kalau Ustadz jalan lewat sana, Ustadznya ini bukan mau ke sana, mau lewat doang gitu. Lalu tahu-tahu ada yang pegang kamera, sedang kemana Ustadz Syafiq? Allahu Akbar. Kalau bisa nggak lewat sana, ini maksudnya tadi. Kalau bisa nggak lewat sana, jangan lewat sana. Akhirnya kita bikin orang suudzon sama kita. Cari tempat lain gitu loh. Makan kadangkala. Sampai ada cerita seorang ustadz nih. Malam hari dia itu ada daurah ya. Nggak lupa gimana ceritanya. Waktu itu udah malam. Kelaparan nih. Orang-orang baru datang safar atau gimana. Kelaparan. Semua warung udah tutup. Yang buka cuma klub malam. Gimana sekarang? Akhirnya ini ustadz masuk ke sana. Bingung yang apa? Yang jaga klub malam itu. Oh, Bapak enggak salah tempat kata dia kesini. Enggak mau beli makan doang gitu. Artinya dia, ini orang-orang kelaparan tempat itu. Dia mau beli makan doang. Ini pun bisa jadi masalah gitu loh. Tatkala ada yang lihat loh. Itu ustadz ya. Maka hati-hati, public figure ini disebutkan di sini. Agar dia menjaga diri, jangan sampai menjadi bahan omongan orang yang tidak baik. Kesian sama orang-orang itu nanti. Walaupun tadi kita kadang-kala anak nggak ada urusan sama mereka. Orang anak memang tujuannya baik. Benar tujuanmu baik. Benar engkau ke sana memang bukan untuk yang macam-macam. Tapi jagalah muruah dirimu. Dan jagalah saudara-saudaramu agar mereka tidak terjebak di dalam dosa. Makanya klarifikasi itu penting kadang-kala. Karena untuk menyelamatkan saudara kita. Momennya ada omongan gak enak gitu ya. Ustaz, anak klarifikasi atau anak diam aja? Klarifikasi. Bukan untuk bela diri. Tapi untuk menyelamatkan saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. 11. Hikmah di balik sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerukan pasukannya untuk terus melakukan perjalanan sampai mereka lelah dan tertidur pulas, yaitu menganggapi isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau istilah di zaman sekarang ini pengalihan isu. Ya, bagaimana ketika orang ini sibuk dengan isu tertentu, kita bikin dia nggak ngomongin isu tersebut. Maka dibuatlah sesuatu agar mereka tidak ngomongin hal itu. Dan ini salah satu strategi untuk menyelamatkan orang lagi, jemaah. Ini orang ngomongin tentang masalah keributan yang terjadi, di mana orang-orang Ansor dan Muhajirin sempat ribut. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang nggak sesuai. Gitu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Itu orang-orang dibawa jalan. Dikasih kegiatan, dikasih tugas, dikasih aktivitas. Sehingga isu itu tidak sempat diobrolkan. Kalau mereka duduk-duduk ya, akhirnya akan jadi bahan omongan. Tapi tatkala mereka dikasih aktivitas, apalagi perjalanan ya, nggak dikasih kesempatan untuk istirahat sama Nabi SAW. Terus berjalan. Akhirnya tatkala mereka lelah sampai tidur.
Dan ini penting. Ini pelajaran buat kalau ada orang-orang tadi nggak punya kegiatan, jamaah. Kerjanya cuma duduk-duduk doang, ya pengangguran. Biasanya isi obrolan-obrolan dia itu kadangkala berbahaya nanti. Namun ketika dikasih pekerjaan, kasih tugas, maka insya Allah hilang kesempatan untuk berbicara. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, itu salah satu sebabnya waktu luang. Sekarang kita lihat anak-anak itu dengan ya di rumah aja, ya, sekolah online, pakai HP, nggak kemana-mana, ada banyak energi mereka. Energi ini perlu dikuras supaya mereka bisa istirahat, bisa tidur, sehingga lebih manfaat waktu mereka. Di beberapa tempat, tatkala terjadi isu-isu yang tidak benar, maka orang yang bijak akan mengalihkan isu tersebut. Dia dengan cara yang mungkin berbeda-beda, tapi intinya mengalihkan isu tersebut, karena isu itu kalau dibiarkan akan semakin besar, yang ditakutkan akan terjadi keributan nanti. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Yang ke-12, permohonan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membunuh ayahnya sendiri apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkannya. As-Suhail berkata, pada peristiwa ini terdapat suatu pengetahuan yang sangat agung serta bukti yang jelas dari tanda-tanda kenabian. Sesungguhnya bangsa Arab adalah makhluk Allah yang sangat fanatik dan sensitif. Namun ketika iman dan cahaya keyakinan menembus hati mereka, ada di antara mereka yang siap untuk membunuh ayahnya sendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, sekalipun ia tidak memiliki kekerabatan dengan beliau. Barakallahu fikum. Nih, orang ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini secara hubungan nasab sama Nabi alaihissalatu wassalam nggak ada hubungan. Nabi dari Mekah, Abdullah bin Ubay bin Salul dari Madinah. Dan orang Arab itu ya memiliki fanatisme kepada kelompok, kepada nasabnya. Dia siap untuk melakukan segala sesuatu demi keluarganya, demi ayahnya, demi kakaknya, demi adiknya, demi kabilahnya. Ada yang seperti itu. Tapi tatkala mereka disirami oleh air keimanan, dipupuk dengan pupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia siap membunuh bapaknya sendiri. Subhanallah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia tidak beriman sampai menjadikan aku lebih dia cintai. Daripada siapa? Daripada bapaknya, ibunya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nabi harus kita cintai lebih dari semuanya, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Dan ini yang terjadi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana kesempurnaan iman dia, yang dia nggak ada hubungan nasab sama Nabi alaihissalam. Dia siap membela Nabi alaihissalam walaupun bapaknya sendiri yang harus mati di tangan dia. Adakah yang siap seperti itu di antara kita? Ya, kalau nggak ada peristiwa, mungkin kita akan ngomong siap. Tapi tatkala ada
kondisi-kondisi di mana kita harus membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW, maka saat itu ucapanmu akan terbukti benar atau salah. Subhanallah jemaah, gimana nih anak, sampai kemana keimanan itu jemaah? Yang siap untuk membunuh bapaknya, bahkan dia mengatakan, aku akan datangkan kepalanya kepadamu, Nabi SAW. Itu ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Barakallahu fikum. Nah. 13. Sikap Safwan yang ketika melihat Aisyah, ia mengucapkan kalimat istirja, innalillahi. Ia tidak menegur istri Nabi tersebut serta tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Ibnu Hajar mengomentari hal ini dan mengatakan, ini menunjukkan tentang kecerdasan Safwan serta etika yang sangat bagus. Barakallahu fikum jamaah. Subhanallah ya. Kenapa perempuan kalau safar itu harus pakai mahram? Karena di luar sana ada serigala-serigala berbulu domba. Kisah Safwan bin Mu'attil ini mirip dengan kisah Uthman bin Abi Talha. Masih ingat? Uthman bin Abi Talha yang mengantarkan Ummu Salamah ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sepanjang perjalanan nggak ngajak ngobrol Ummu Salamah. Ini bukan apa-apanya dia nih. Safwan melihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah hanya mendengar apa yang diucapkan oleh Safwan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu yang diungkapkan oleh Safwan dan didengar oleh Aisyah. Sepanjang perjalanan nggak ada diajak ngobrol ini itu, bagaimana engkau sama Nabi SAW ini itu, lah, diam Safwan. Dia tahu yang terjadi ini benar-benar musibah. Ana pernah ke Banyuwangi ya. Dari Jember naik bus. Naik bus. Bus umum nih. Nggak pakai AC. Ana duduk. Di depan Ana nih. Ada seorang perempuan. Baru naik dia. Dia duduk. Sendirian. Mungkin 2 kursi ke depan tuh ada laki-laki. Yang tampangnya menunjukkan dia bukan orang baik-baik. Melihat ada perempuan yang naik duduk sendirian, nih laki pindah. Duduk di sebelah perempuan ini. Lalu mulai ngobrol. Mau kemana mbak? Ini yang anak katakan, ada serigala-serigala berbulu domba. Kalau buaya laut itu masih bisa dimanfaatkan, nih buaya darat. Kayak gitu modelnya. Safwan gak ngomong, hormatin perempuan tersebut. Ketika ada perlunya silahkan berbicara. Gak ada perlunya cukup. Hubungan laki-laki sama perempuan ini diatur di dalam agama kita. Engkau mau ngobrol silahkan, ketika ada yang perlu dibicarakan. Gak ada, jaga. Kenapa? Setan itu berusaha untuk memanfaatkan, memancing obrolan di antara keduanya. Kemudian nanti mengarah ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ini yang bekerja di tempat kerjanya, kadangkala ada perempuan yang ikut bekerja. Nggak perlu berbicara kecuali kalau ada kebutuhan. Sudah. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ibnu Hajar mengatakan tentang Safwan ini benar-benar kecerdasan dan baiknya adab dan etika dia. Makanya kadang-kala kita perlu belajar adab dan etika jamaah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Yang ke-14, pada peristiwa isu tersebut menjelaskan dengan detail tentang sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Beliau sempat terpengaruh oleh isu tersebut
sekalipun beliau sangat mencintai istrinya dan mertuanya. Namun, beliau tidak kuasa untuk mengetahui perkara gaib atau meminta agar wahyu diturunkan yang sempat terhenti selama sebulan, agar beliau juga mengalami ujian. Ini semua menunjukkan sisi kemanusiaan beliau, dan wahyu itu benar-benar dari Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah berfirman tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Surat Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah juga manusia biasa, tetapi memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya, yaitu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir, para orientalis, dia itu berusaha untuk mengkaji wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Salah satu hasil kajian mereka, ternyata wahyu itu bikinan Muhammad. Jadi Nabi SAW menurut mereka mengada-ngada. Tapi kalau mereka membaca cerita Hadithatul Ifk, sebulan penuh Nabi terpengaruh dengan berita itu. Sedih beliau. Beliau nggak bisa mendatangkan wahyu sendiri, nggak bisa. Beliau nggak bisa memutuskan, oh enggak Aisyah engkau tidak berzina. Beliau nggak tahu dengan yang gaib. Ini menunjukkan kalau beliau benar-benar utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu itu bukan buatan dia. Kalau buatan Nabi SAW selesai sudah urusannya. Ada apa nunggu sampai sebulan? Ada apa Nabi Muhammad SAW akhirnya bertanya kepada Ali, bermusyawarah sama Usama bin Zaid? Ada apa Nabi SAW akhirnya berbicara sama Barirah? Terus kenapa Nabi SAW naik mimbar lalu menjelaskan apa ini orang-orang yang menyakitiku tentang keluargaku? Beliau nggak tahu. Sampai turunnya wahyu baru selesai urusannya. Sebulan jemaah. Ini menunjukkan kalau beliau benar-benar utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau manusia biasa. Nah, beliau dilahirkan dari rahim seorang ibu. Beliau tumbuh besar dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla, tapi beliau juga makan, beliau juga minum, beliau hidup bersama masyarakat. Beliau berdagang, beliau menikah. Tapi yang membedakan kita dengan beliau alaihissalatu wassalam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kedudukan beliau menjadi di atas seluruh manusia. Tidaklah disebut nama Allah kecuali nama beliau disebutkan. Ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu engkau akan mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-15. Yang ke-15, pada peristiwa isu tersebut menjelaskan tentang keutamaan Aisyah Ummul Mukminin, yaitu telah turun ayat Al-Qur'an yang terus dibaca sehingga hari kiamat yang menjelaskan tentang kesuciannya dari tuduhan. Sekalipun ia pernah berkata, bagiku sangat merendahkan apabila Allah berbicara tentang diriku dengan perintah untuk membacakan firman-Nya. Aku berharap semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa Allah membebaskan aku dari tuduhan palsu tersebut. Akan tetapi ini adalah pandangan pribadinya dan bentuk ketawaduannya, sementara kedudukannya di sisi Allah dan orang-orang beriman sangatlah mulia. Barakallahu fikum. Taib jamaah, Aisyah merasa dia nggak pantas tuh ayat diturunkan untuk dia. Artinya siapa dia? Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menjadikan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha terjaga sampai hari kiamat. Karena ternyata jamaah sampai hari ini
masih ada orang-orang yang menuduh Aisyah berzina. Padahal Allah sudah turunkan ayatnya. Gimana kalau nggak ada ayatnya? Hanya sekedar mimpi dari Nabi SAW. Jadi ini benar-benar kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kita membaca surat An-Nur itu sampai hari kiamat akan dibaca oleh manusia. Nggak ada lagi yang boleh membicarakan tentang Aisyah radhiyallahu taala. Kalau ada yang menuduh Aisyah berzina, maka dia pantas mendapatkan hukuman had, didera sebanyak 80 kali. Tapi man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Yang menuduh Aisyah berzina ya orang-orang Syiah, yang mereka memang datang untuk menjadi musuh dalam selimut. Barakallahu fikum. Nah, Yang ke-16, pada peristiwa isu tersebut terdapat penjelasan tentang kedudukan wanita dan perannya dalam Islam, yaitu telah diturunkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dibaca sepanjang masa tentang pembelaannya terhadap seorang wanita. barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya sampai hari ini kita ini yang namanya berjuang ya. Sampai kapan? Sampai mati. Masih ada orang-orang yang mengklaim, menuduh Islam itu mendiskreditkan wanita, menindas wanita. Wanita itu nggak ada nilainya dalam Islam. Hanya sekedar pemuas nafsu dan birahi. Bayangkan, Allah Jalla Jalaluh bagaimana menurunkan ayat yang di situ membebaskan seorang wanita. Islam peduli dengan wanita dan meletakkan mereka di posisi yang sangat indah. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu belahannya laki-laki. Maka ini ayat menjadi salah satu bukti bahwa Islam memuliakan para wanita. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. 17. Pada peristiwa hadis Al-Ifki terdapat penjelasan tentang pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri, serta tidak boleh meremehkannya. Sebab ayat-ayat yang diturunkan tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan palsu adalah tentang membela dan menjaga kehormatan serta harga diri. Nah, jamaah, kita itu perlu menjaga kehormatan diri kita. Contoh nih ya, kenapa perempuan itu disuruh menutup auratnya? Untuk menjaga kehormatan diri mereka. Kenapa perempuan ketika keluar rumah dilarang pakai parfum yang semerbak yang dicium sama orang-orang? Ayyuma mra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang dia menggunakan parfum, kemudian dia keluar rumahnya sehingga aromanya tercium oleh laki-laki, fahiya zaniyah, itu perempuan pelacur kata Nabi. Pezina dia itu dengan perbuatannya. Maka jaga kehormatan dirimu. Ini ayat hanya untuk menjelaskan kehormatan seorang wanita. Bagaimana dengan wanita-wanita yang menjual dirinya? Na'udzubillah. Betapa rendahnya jamaah. Dimuliakan. Diangkat derajatnya untuk menjadi seorang istri yang suaminya berkewajiban menyelamatkan dia, melindungi dia, memberikan nafkah kepada dia. Dimuliakan kehormatannya untuk menjadi seorang ibu yang anak-anaknya wajib berbakti sama dia. Lalu ada wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Kumpul sama laki-laki, ya, duduk bersama laki-laki dengan pakaian yang na'udzubillah min dzalik. Maka jangan meremehkan kehormatan dirimu. Tapi memang ada orang-orang
yang disebut bangkai hidup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia sama yang baik nggak tahu. Sama yang baik nggak tahu. Yang buruk nggak tahu. Buat dia semuanya sama. Selama syahwat dan birahi dia terpenuhi, buat dia nggak ada masalah. Maka jaga kehormatan dirimu. Allah benar-benar memuliakan para wanita. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-18, pada peristiwa tersebut juga terdapat celaan terhadap sikap ambisius terhadap dunia. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa tersebut terdapat celaan terhadap sikap ambisius terhadap materi. Seandainya Aisyah lekas kembali kepada pasukan dan tidak mencari kembali kalungnya yang terjatuh, niscaya isu tersebut tidak akan terjadi. Naam jamaah. Ini salah satu dampak buruk ambisi dunia. Kenapa Aisyah terlambat sih? Karena nyari kalungnya. Jadi makanya di sini ya kalau mamanya udahlah, udah nggak ketemu, udah biarin nanti digantiin mamanya. Tapi karena Aisyah berusaha untuk mencarinya, akhirnya ia ada hikmah lah di sana. Hikmah yang sangat besar. Maka kita juga dalam urusan dunia ini kan kadangkala ada orang kehilangan sesuatu, dicari ini itu sampai lama, ya kadangkala membuat dia emosi, marah-marah ini itu. Ya udahlah kalau sudah hilang, nggak ketahuan, ikhlaskanlah. Daripada berdampak kepada yang lainnya nantinya. Kadangkala yang hilang umpamanya cincin yang hilang. Ribut satu rumah. Di rumah kadang-kadang ada cincin hilang di rumah atau hilang di halaman rumah. Kemudian satu rumah jadi mencarinya. Ada masalah mencarinya. Tapi jangan akhirnya kita terbebani dengan hilangnya sesuatu itu. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk kehilangan sesuatu. Kita diciptakan untuk kehilangan segalanya sebenarnya. Kalau sekarang cincin, nanti sebenarnya cincin itu akan dilepas dari tangan kita. Kalau kita kehilangan jam, jam itu sebenarnya akan dilepas dari tangan kita. Dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang dan tidak membawa apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita lanjutkan untuk mengkaji tentang hikmah-hikmah dari peristiwa Ghazwatul Muraisi' wa Ghazwatul Bani Mustaliq pada kesempatan yang akan datang. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita membedakan antara sikap Aisyah yang diam saat orang mengiranya berbuat tidak baik ya Ustaz, dengan sikap tidak diamnya Rasulullah dari menjaga diri dari prasangka buruk orang Ustaz dengan saat bersama dengan Sofia. Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, Aisyah nggak tahu. Ya kan? Aisyah kan nggak tahu kalau jadi omongan orang. Artinya kejadian itu sudah terjadi dan Aisyah nggak mungkin ya woro-woro kepada orang-orang, apalagi orang-orang laki-laki di sana. Karena berangkatnya Aisyah, datangnya Aisyah di siang hari pertama. Bukan malam hari. Orang-orang ngelihat semuanya. Bukan mereka mengendap-endap ya. Di siang hari. Kejadian Nabi SAW kan di malam hari. Dalam kondisi dua sahabat ini jalannya cepat-cepat. Maka Nabi masih bisa menyelamatkan dua sahabat itu. Tapi tatkala ini orang banyak jamaah yang melihat. Sehingga tahu-tahu ada isu. Dan sekali lagi Aisyah benar-benar gak tahu, gak dengar apa yang terjadi. Sampai Ummu Mistah menceritakannya. Setelah Ummu Mistah menceritakan, Aisyah masih belum yakin ya. Karena gak dalam bayangan dia gitu itu akan terjadi. Apalagi kita tahu ya Nabi SAW utusan Allah yang beliau memberikan pembelajaran
Sedangkan Aisyah, ya, dia nggak tahu apa-apa kecuali yang diajari sama Nabi SAW. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita bicara sikap kita gimana, kalau kita di mana kita mampu untuk menyelamatkan kehormatan diri kita supaya nggak jadi bahan omongan orang, ya kita harus melakukan hal itu. Tapi sekali lagi Aisyah nggak tahu. Kemudian ingat ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, Nabi SAW mengatakan, Aisyah, kalau idza almamti bidzambin, kalau engkau telah melakukan dosa, maka bertobatlah kepada Allah SWT. Sampai Nabi mengatakan itu. Makanya Aisyah mengatakan, kalian ini, kalau aku mengaku berbuat dosa, kalian pasti percaya. Kalau aku mengatakan aku tidak berbuat dosa, kalian nggak akan percaya juga. Maka akhirnya Aisyah hanya bisa mengatakan, wallahul musta'an ala ma tisifun. Aku hanya bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya ketika kita mampu, maka kita lakukan. Tapi ada, Aisyah kan nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata itu menyebabkan jadi masalah. Oleh karena itu, di antara pelajaran yang kita tangkap, ini kan udah terjadi sama Aisyah. Aisyah mungkin nggak punya ilmunya, atau memang kondisi nggak memungkinkan Aisyah untuk membela diri ketika itu. Maka buat kita pelajarannya, tatkala memang kita bakal menjadi suudzon orang-orang, maka hendaklah kita memberikan klarifikasi. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Titipan pertanyaan Ustadz. Hadis yang mengatakan nanti ada orang yang membawa pahala sebesar gunung, tapi nanti hancur seperti debu. Itu maksudnya seperti apa ya Ustadz? Apakah itu termasuk orang yang munafik? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau orang-orang munafik kan mereka orang-orang kafir jamaah sebenarnya. Sehingga Allah mengatakan fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Enggak ada amal mereka sama sekali tidak akan ada timbangannya nantinya. Adapun berkaitan dengan hadis tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayati aqwamun bihasanatin amthal jibal tuha atau tihama bilan. Akan datang orang-orang nanti pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung Tihamah, putih pahala itu. Lalu Allah menjadikannya debu. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Allah, ya Rasulullah, afwan, tolong engkau ceritakan kepada kami seperti apa mereka itu. Siapa mereka itu? Agar kita nggak jadi seperti mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan mereka itu sama seperti kalian sebenarnya. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Tapi yang jadi masalah, kanu idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang tatkala sendirian dengan hal-hal yang diharamkan sama Allah, itu mereka langgar. Jadi ini orang tampaknya baik, tapi sebenarnya dia orang buruk. Kalau dikatakan apakah mereka orang-orang munafikin, bisa jadi mereka membawa sifat-sifat munafikin. Apakah mereka orang munafik secara keyakinan? Sepertinya tidak. Mereka orang-orang beriman. Tapi tatkala sendirian mereka, ya tadi melanggar aturan-aturan Allah. Tadi kita sebutkan munafik ada dua. Munafik keyakinan. Orang munafik keyakinan, ya sholatnya aja males sudah. Kalau secara keyakinan ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Males-malesan, dia riya sholatnya. Ini sholat wajibnya. Sedangkan ini orang sebenarnya, tadi dia punya pahala gitu loh. Tapi gara-gara dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu, akhirnya pahala mereka jadi debu yang berterbangan ketika ditimbang dengan amal soleh.
dengan dosa mereka lebih berat dosa mereka. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita amal soleh jalan, maksiat jalan terus gitu ya. Kita berusaha bagaimana amal soleh kita ini, sholat kita mencegah kita dari perbuatan kemaksiatan, dan tatkala kita berbuat dosa, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, kenapa hati saya sering sekali merasakan takut akan musibah atau hal buruk lainnya? Apakah ini termasuk bagian dari munafik yang mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada diri kita, Ustadz? Nah, takut apa dia? Takut musibah kan? Ya. Iya. Baik, kalau bicara takut musibah itu ujian. Kan Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Itu ujian. Takut terkena musibah, ya. Takut kehilangan orang-orang yang dicintain. Sedangkan orang munafik ini, setiap ada nasihat, ya, setiap ada petuah Nabi SAW, ada ayat yang turun, mereka selalu mengira mereka yang dimaksudkan gitu loh. Karena keberadaan mereka itu memang sebagai penyusup gitu loh. Berbeda dengan ketika orang takut dengan musibah, itu ujian. Yang menjadikan orang ini seharusnya kembali kepada Allah SWT. Bagaimana akhirnya dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika bicara musibah, bagaimana dia menumbuhkan keimanan dengan takdir Allah SWT, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya sudah dicatat, ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga ketika ada musibah yang menimpa, ya tinggal bagaimana menyikapinya, yaitu dengan bersabar. Dan kita berdoa minta sama Allah supaya diselamatkan dari musibah. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hanya bagaimana rasa takut itu bukan malah membuat kita hidup tidak tenang. Supaya tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kalau percaya sama orang, mamanya, udahlah engkau di sini rumahku, aman rumahnya. Engkau akan terjadi di sini. Kita akan tenang. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla yang menawarkan penjagaan kepada kita? Masa kita nggak tenang? Hadza wallahu a'lam bissawab. Bapak Doli Ummu Fatin mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apakah seseorang yang mempunyai sifat atau yang pernah membuat kesalahan di antara 3 sifat dari ciri-ciri orang munafik itu akan sama Ustaz di keraknya api neraka juga? Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita itu perlu takut ya dengan kemunafikan ini. Ibn Abi Mulaika, Abdullah bin Abi Mulaika, seorang tabi'in. Dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Radiyallahu ta'ala anhum. Wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semuanya takut dirinya tuh munafik. Takut. Baik. Kalau dikatakan apakah orang yang melakukan di dirinya ada sifat-sifat munafik itu, apakah dia termasuk munafik yang berada di keraknya api neraka? Tergantung keyakinan dia sebenarnya. Karena itu tanda-tanda kemunafikan yang seharusnya dia berhati-hati. Karena Nabi SAW mengatakan kalau sifat ini, salah satu sifat ini ada di diri orang itu, maka di dirinya ada salah satu cabang kemunafikan. Tapi kalau semuanya ada pada dirinya, maka dia munafik murni, kata Nabi SAW. Benar-benar munafik dia.
Cuma kembali, bicara munafik secara keyakinan, itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Dia sebenarnya kafir. Dia nggak suka sama agama ini. Cuma karena mayoritas muslim, akhirnya dia ikut jadi muslim. Tapi kalau ini orang tatkala melakukan dosa itu, dalam hati kecilnya dia takut sama Allah, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak termasuk orang munafik secara keyakinan yang berada di dalam kerah api neraka. Tapi kemunafikan amaliyah ini dapat mengantarkan kepada kemunafikan dalam keyakinan. Na'udzubillahi minan nifaq. Barakallahu fikum. Nah. Ini masuk Ustadz. Mengenai janganlah menjadi penyebab engkau diomongin orang. Ini berhubungan dengan para janda Ustadz. Padahal mereka sudah menjaga diri, tapi tetap aja digibahin. Karena mereka sendiri pun tidak menginginkan dirinya menjanda Ustadz. Iya, kalau janda ya sering keluar rumah ya, sering bersolek, ini itu jadi omongan orang. Tapi kalau janda ini alhamdulillah dia taat sama Allah, dia tidak keluar rumah kecuali ketika ada perlunya. Benar-benar dia menjaga diri. Insya Allah nggak jadi omongan orang. Karena memang ada janda-janda. Astagfirullah. Apa istilahnya janda-janda? Apa jemaah ya? Ana tahu bahasa Maduranya, bahasa ini mungkin ada Zubair. Bahasa Maduranya itu letter jemaah. Apa? Centil ya, ada janda-janda centil gitu ya. Ini yang akhirnya jadi omongan orang ya. Kalau tanya sama ustadz, kadangkala tanyanya, ustadz ini itu, ya udah nggak usah tanya sama ustadz. Terus gimana ada pertanyaan? Titip pertanyaan. Karena kalau enggak jadi omongan orang. Karena itu omongan dia. Ana jumpa sama janda-janda kayak gitu. Sampai akhirnya ustadznya takut. Maka hendaklah dia menjaga dirinya. Artinya secara pakaian, secara gaya bicara dia. Insya Allah enggak jadi omongan orang. Ketika dia sudah menjaga dan orang tetap membicarakan dia. Ya kita enggak akan pernah selamat dari omongan orang gitu loh. Hendaklah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan orang ini target yang tidak bisa tercapai. Tapi keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh kita sia-siakan. Barakallahu fikum. Nah, titipan lagi Ustaz. Tidak dikatakan pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Perselisihan seperti apa ini maksud Ustaz? Apakah kebohongan yang tetap boleh dilakukan? Apakah kebohongan boleh tetap dilakukan hingga mereka berdamai Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. Salah satunya mendamaikan 2 orang yang bertikai. Para ulama menyampaikan atau mensyarah hadis ini. Apakah yang dimaksud itu benar-benar kebohongan nyata atau sekedar ungkapan-ungkapan tauriyah yang multi makna sebenarnya. Multi makna. Tapi bukan bohong nyata. Namun sebagian mengatakan enggak, bohong nyata, enggak ada masalah. Dan alasan pendapat kedua ini, kalau yang pertama tidak bisa kita lakukan tadi, kita dengan bohong nyata untuk memperbaiki enggak ada masalah. Contohnya, kita datang kepada fulan, gimana kabar? Fulan itu sebenarnya rindu ingin ngomong sama engkau, tapi dia takut ya. Takut engkau enggak mau nerima ini itu, dia menyesali dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu kita berangkat ke sana juga ngomong kayak gitu. Fulan sebenarnya sih mau memaafkan engkau. Cuma dia juga gak enak gitu loh. Bagaimana akhirnya 2 orang ini sudah ada lampu hijau gitu. Yang awalnya lampu merah gak bisa dilewatin. Jadi kuning, jadi hijau. Dengan harapan mereka bisa berjumpa. Jadi kebohongan dalam rangka memang benar-benar tujuan kita memperbaiki. Dan harus pinter juga kita jamaah. Kalau bisa nggak bohong, jangan bohong. Artinya kita ini berbohong karena memang nggak ada cara lain udah gitu. Tapi ketika ada cara lain tanpa harus berbohong, jangan berbohong gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir kemudian. Pertanyaan terakhir. Ustaz, kenapa ya di
di Madinah terasa lebih tenang dibanding berada di Mekah. Padahal disampaikan tadi bahwa di Madinah banyak orang-orang munafik. Demikian Nah, Ustaz. dulu orang-orang munafik banyak ya. Ya kalau bicara di Mekah tuh nggak tenang sama sekali Nabi SAW. Digangguin terus. Digangguin ya, disiksa sahabatnya sampai diusir. Di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan hati yang merangkul beliau. Maka tenang beliau di Madinah. Sholat tenang, berangkat ke pasar tenang. Nggak ada yang berani mencaci maki Nabi SAW. Seperti yang di Mekah dikatakan penyihir, dukun, nggak ada di kota Madinah. Nah, orang-orang munafik muncul karena umat Islam kuat ketika itu. Sehingga mereka merasakan ketenangan kota Madinah juga. Jadi pengganggunya ini pun yang mengganggu umat Islam itu berubah menjadi Muslim. Karena mereka melihat memang ya gimana umat Islamnya kuat ketika itu. Jadi itu yang terjadi dengan kota Madinah. Memang kota Madinah yang lebih tenang ya. Kemudian jamaah yang namanya daerah itu mempengaruhi. Orang gunung sama orang pesisir beda karakter mereka. Orang Mekah sama orang Madinah beda karakternya memang. Kalau kita bicara secara personal ya. Karena yang namanya tempat tinggal itu mempengaruhi. Tapi yang jelas kota Madinah menjadi kota yang penuh dengan cahaya karena Nabi SAW pindah ke sana menerangi kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.